Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elsen Triputra. Pada hari ini kita berada pada episode Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang, Det, di program Crossover. Ya. Hari ini kita berada pada episode Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Ya. Nah, jadi Petrus kan berkhotbah di Serambi Salomo itu setelah menyembuhkan orang lumpuh. Iya. Nah, tetapi apa sih, Det, yang menyebabkan Petrus bisa berkhotbah akhirnya saat itu? Iya, karena orang banyak langsung berkumpul di situ. Oh nah, iya. Karena orang banyak berkumpul di situ, Petrus jadi berkhotbah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang banyak itu tiba-tiba berkumpul? Karena rupanya orang lumpuh ini sudah terkenal. Ini orang terkenal, bukan terkenal karena apa yang dia lakukan, tetapi karena kelumpuhannya itu. Karena setiap hari dia menjadi pengemis, orang tiap kali ke bait Allah, jadi melihat. Jadi melihat, dan ini pasti orang yang berasal dari daerah situ juga, berasal dari Yerusalem juga. Sehingga mereka itu mungkin tetangga, ya. Jadi saling kenal. Nah, pengemis ini sudah dikenal sebagai orang yang lumpuh sejak lahirnya dan usia dia sudah 40 tahun lebih. Jadi artinya sudah 40 tahun lebih dia lumpuh. Tetapi sekarang tiba-tiba dia bisa berjalan. Dan ini kan baru mereka lihat. Iya, Setelah zaman Yesus, kan itu ada 50 hari kan. Ini baru ada lagi mujizat. Iya. Dan sekarang mujizatnya nih di depan mata mereka. Mereka bisa melihat sendiri, ini orang benar-benar sudah diketahui secara the year and the factor, ini sudah pasti lumpuh. Ini bukan lumpuh yang dibuat-buat, bukan mengemis dengan lumpuh, lalu kalau ada penertiban bisa lari gitu. Ini enggak, ini sudah pasti lumpuh. Karena mereka orang-orang dari daerah yang sama, mereka sudah mengenal. Dan ini sudah 40 tahun lebih lumpuh, pasti dokter pun sudah tidak bisa menyembuhkan. Nah, kita harus tahu, kalau orang lumpuh, kakinya lumpuh, kakinya itu menjadi kecil. Karena tidak pernah dipakai, tidak pernah digunakan. Jadi lebih kecil. Nah, sekarang orang ini bisa berjalan. Iya. Dan bukan hanya berjalan, melompat juga. Artinya ini benar-benar sembuh. Artinya kaki yang kecil itu membesar. Iya. Ukurannya jadi normal. Karena kalau kakinya masih kecil, tidak akan kuat menopang tubuhnya. Jadi mujizatnya itu nyata di depan mata mereka. Karena itu waktu itu kan jamnya doa. Memang jamnya orang datang ke bait Allah. Itu jamnya ibadah. Dan ketika mereka melihat, ini mujizat loh. Kok bisa? Jadi mereka berkumpul. Mereka kan berkumpul banyak langsung. Iya. Bisa bayangkan 5.000 orang lebih. Jadi nggak heran kalau di waktu jam doa, Petrus dan Yohanes seandainya ke situ belum tentu berjumpa. Iya, iya. Ya, dengan pengemis itu. Karena 5.000 orang. Nah, karena ada mujizat itu, mereka jadi datang semua. Ketika mereka datang, nah Petrus melihat. Ini orang-orang Yahudi. Jadi Petrus berkhotbah saat itu. Ini seperti orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Iya. Pertama, ketika terjadi pencurahan roh, sudah dipersiapkan jemaat oleh Tuhan. Petrus berkhotbah, itu pada bertobat. Sekarang dipersiapkan juga jemaatnya di Serambi Salomo. Ya. Nah, yang harus kita tahu, kenapa kok Serambi Salomo itu bisa menampung orang banyak gitu. Jadi Serambi Salomo itu adalah kebun yang terbuka. Jadi ini ruangan terbuka yang ada di sisi sebelah timur dari bait Allah. Jadi ada di sampingnya.
Ya, kira-kira seperti itu ada di sampingnya. Jadi karena peristiwa ini terjadinya di Bait Allah, jadi itu bukan tempat yang jauh. Jadi mereka berkumpul di Serambi Salomo. Karena mereka banyak, jadi kumpulnya di Serambi Salomo. Nah, mereka pasti terjadi kekacauan lah ya. Kekacauan dalam arti kata mereka pasti saling berkata gitu. Hei, ini orangnya dulu lumpuh, sekarang sembuh. Nanti ada lagi yang bicara, dan seperti itu. Nah, Petrus dan Yohanes harus menghentikan kekacauan itu. Jadi dia minta stop supaya Petrus bisa berkata-kata. Sekali lagi, Petrus hidup karena dituntun oleh Roh Kudus. Iya. Jadi ketika dia melihat orang banyak itu, Roh di dalamnya yang menuntunnya untuk berkhotbah. Nah, orang-orang yang mendengar khotbah Petrus ini, kira-kira 5.000 orang bertobat saat itu juga. Iya. 5.000 orang percaya. Jadi, kalau kita sebagai pemimpin, kita harus percaya bahwa jemaat itu berasal dari Tuhan. Yes. Ya. Kalau Tuhan tidak mempertemukan 5.000 orang itu dengan Petrus, mereka tidak akan menjadi jemaat Petrus. Jadi Tuhan bekerja dengan luar biasa melalui satu orang yang disembuhkan, tetapi yang diselamatkan 5.000. Iya. Kalau Tuhan sudah bekerja, siapa yang bisa menahannya? Iya. Ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Yes. Ya, Petrus karena sudah diberikan jemaat, dia tinggal khotbah. Iya. Dan puji syukur saat itu nggak perlu sound system. Karena daerah di sana rupanya kalau tidak pakai sound system pun cukup. Bisa bayangkan kalau orang sudah kumpul, kalau 5.000 orang itu kalau nggak pakai sound system susah. Iya. Ya. Mereka sudah kumpul dan Petrus harus khotbah, terus mesti bilang dulu, Yohanes, ambil sound system. Yohanes pergi dulu ke tempat mereka, ke markas mereka, ambil sound system. Sampai di situ orang udah pada letih, ada yang udah pulang. Nanti yang mendengarkan udah bukan 5.000 lagi, udah tinggal sedikit. Ya. Tapi Tuhan tahu, Tuhan sangat tahu caranya mempertobatkan orang. Iya. Itu sebabnya kalau kita mengikuti tuntunan Roh, Tuhan yang akan bekerja. Amin. Jemaat itu dipersiapkan oleh Tuhan untuk mendengarkan khotbah Petrus. Padahal pada waktu Petrus datang ke Bait Allah, mereka ada nggak? Mungkin mereka ada. Tapi mereka nggak siap untuk mendengarkan khotbah Petrus. Iya. Ada satu kejadian. Dan ini bukan rencana Petrus juga. Karena dia melihat orang yang lumpuh itu dan hatinya didorong untuk berdoa dan menyembuhkan orang itu. Mendeklarasikan kesembuhan atas orang itu. Ketika dia mengikuti tuntunan Roh, Tuhan bawa ke yang lebih besar lagi. Satu orang yang disentuh oleh Petrus, tetapi 5.000 orang yang diselamatkan. Iya. Dia Tuhan kita yang luar biasa. Jadi memang kita harus selalu siap ya, Dad. Seperti Petrus itu kan, itu nggak dipersiapkan ya, Dad? Iya. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, ingat, hamba Tuhan itu bukan berarti harus pendeta, pastor, staf pastoral. Tidak. Iya. Hamba Tuhan adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan menjadi hamba Tuhan. Kenapa disebut hamba Tuhan? Karena kita menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah Mamon, kita disebut hamba Mamon. Kalau kita menyembah dosa, kita disebut hamba dosa. Nah, sekarang kita menyembah Tuhan, kita disebut hamba Tuhan. Yes. Ini identitas kita yang secara umum semua orang yang percaya menerima identitas ini. Iya. Nah, firman Tuhan yang ada di dalam kita itu kalau kitab Yosua berkata harus direnungkan siang dan malam. Harus direnungkan karena dengan direnungkan maka firman itu tertanam dalam hati kita. Yes. Ada di dalam pikiran kita dan ketika diperlukan itu akan keluar begitu saja. Iya. Bisa dibayangkan kalau Petrus
Kalau mau undang saya khotbah, harus setahun di muka ya. Persiapannya lama sekali. Nah ini mendadak. Dan Petrus tidak bisa berkata, tolong semua tunggu dulu. Saya mau persiapan dulu. Saya mau berdoa dulu. Saya mau persiapan dulu. Dia mulai buka. Ini pekerjaan Tuhan yang mana ya yang mau disampaikan. Lalu dia buka kitab-kitab. Ini mana nih kitab nabi-nabi. Nah, kita harus selalu berendam di dalam firman. Iya. Sehingga ketika waktunya tiba. Dan ingat, waktu Tuhan itu datangnya seperti pencuri. Artinya bisa tiba-tiba. Iya. Nah, ini kan tiba-tiba. Sudah 2 kali Petrus dihadapkan dengan peristiwa yang tiba-tiba. Karena ketika pencurahan roh, tiba-tiba 3.000 orang berkumpul. Ya, cikal bakal jemaatnya. Dan sekarang 5.000 orang. Dan dia harus berkhotbah. Kalau dia tidak berendam di dalam firman, repot. Iya. Sebagai hamba Tuhan, kita harus berendam dalam firman. Yes. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus tetap siap. Iya. Harus selalu siap. Amin. Yes. Petrus dan Yohanes siap. Dan ketika Petrus berkhotbah, khotbah Petrus itu nggak pendek loh, panjang. Kalau kita lihat Kisah Rasul pasal 3, itu panjang. Setelah dia khotbah kepada 5.000 orang, dia masih khotbah kepada imam-imam besar. Jadi itu cukup panjang. Khotbahnya itu cukup panjang. Jadi jangan berpikir, oh ya Petrus khotbahnya cuma 20 menit, 30 menit. Lalu khotbahnya nanti kan dia bisa kesaksian waktu dia menjala ikan. Jadi lama gitu. Ya, isi khotbahnya sedikit, tapi ceritanya banyak. Nggak begitu. Semuanya isi. Iya. Ya, semuanya isi. Dia kutip dari kitab nabi-nabi, dia kutip dari nubuatan-nubuatan, dan dia katakan lagi apa yang Yesus katakan. Yes. Oh, itu semuanya udah menyatu di dalamnya. Sehingga dia bisa langsung berkata-kata. Nah, seharusnya itulah kita. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, firman harus ada di dalam kita. Dan supaya firman itu tertanam, setiap firman yang datang kepada kita harus kita aplikasikan. Jadi bukan hanya direnungkan saja, tetapi diaplikasikan, dideklarasikan, dan ditindaklanjuti dengan perbuatan. Ya, jadi itu firman yang ada di dalam kita tertanamnya kuat. Yes. Kalau tertanamnya kuat, oh firman Tuhan berkata, ini akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Amin. Dan bisa 100 kali lipat. Yes. Oh, bisa bayangkan kalau satu firman saja bisa membuat mujizat. Karena orang lumpuh itu baru terima satu firman saja. Demi nama Yesus, berjalanlah. Baru satu firman, sudah ada kesembuhan. Kalau ini bertumbuh 100 kali lipat, terus bertumbuh dan berbuah lagi. Berapa banyak firman yang ada di dalam kita. Itu supaya kalau kita hidup di dalam firman, maka mujizat tidak jauh dari kita. Iya. Mujizat bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dimanapun kita berada bisa terjadi mujizat. Amin. Jadi kita bukan hanya merasakan mujizat, tetapi kita juga bisa membuat orang lain menikmati mujizat yang kita rasakan. Yes. Ya. Yes. Jadi saat itu apa sih pokok dari firman yang Petrus sampaikan? Iya. Jadi karena semua orang sudah berkumpul, Petrus beritahu bahwa orang lumpuh ini disembuhkan demi nama Yesus. Jadi diberitahu saat itu, Yesus itu adalah yang engkau tolak, yang saudara sekalian tolak. Walaupun Pilatus sudah berkata bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi saudara sekalian minta Yesus itu disalibkan. Dan malah meminta Barabas yang dilepaskan, yang dibebaskan. Saudara sekalian meminta pembunuh dan perampok itu dibebaskan. Tapi Yesus disalibkan. Padahal Yesus datang untuk saudara sekalian semua. Iya. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Lalu setelah itu Petrus berkata, tetapi yang saudara lakukan itu diizinkan Tuhan terjadi. Karena apa?
Karena memang Mesias harus menderita. Ada nubuatannya, ada firman Tuhannya, Mesias harus menderita. Jadi apa yang saudara sekalian lakukan, itu untuk menggenapi firman Tuhan. Lalu Petrus berkhotbah lagi ya. Setelah dia beritahu tentang Yesus, Yesus itu sudah bangkit, ya sudah mati dan bangkit. Dan sekarang orang yang lumpuh ini sembuh karena Yesus sudah bangkit itu. Nah, akhirnya Petrus katakan gitu. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Ya, Kisah 3 ayat 19. Supaya apa? Dosamu dihapuskan. Jadi di situ Petrus mau berkata, Yesus yang engkau salibkan itu telah mencurahkan darahnya dan darahnya itu bisa menghapus dosamu. Padahal Yesus disalibkan karena engkau. Tetapi kalau engkau sekarang sadar dan bertobat, Yesus yang engkau salibkan itu yang akan menyelamatkan engkau, yang menghapuskan dosa-dosamu. Itu yang Petrus katakan. Lalu ayat 20, Petrus berkata, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi supaya mereka itu dibebaskan. Waktu kelegaan artinya kan mereka hidup secara merdeka. Karena mereka tahu banget hidup dengan tidak merdeka. Karena mereka dijajah saat itu di bawah kendali kerajaan Roma. Ya, jadi mereka tahu mereka itu tidak bebas, mereka tidak merdeka. Tetapi Petrus katakan, kalau engkau menerima Yesus, engkau sadar dan bertobat, darah Yesus menyucikan engkau, menghapus dosa-dosamu, maka Tuhan akan membawa engkau kepada waktu di mana ada kelegaan, di mana ada kebebasan. Selama ini mungkin engkau mau berbuat yang benar, tetapi kok seperti Paulus berkata, tetapi yang tidak baik yang aku lakukan. Aku mau melakukan yang baik, aku mau melakukan yang benar, tapi kau tidak bisa. Karena engkau ada di bawah perbudakan dosa. Engkau tidak sedang bebas, engkau tidak merdeka. Nah, kalau engkau menerima Yesus, engkau bertobat, maka Yesus akan membawa engkau kepada waktu kelegaan di mana engkau hidup dalam kemerdekaan dan kebebasan dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Ya. Jadi nanti Tuhan sendiri akan datang dalam hidup mereka. Yesus yang mereka terima akan datang sendiri dalam hidup mereka, yaitu Roh Kristus. Semua orang yang menerima Yesus akan menerima Roh Kristus. Lalu, kalau kita lihat lagi yang ayat 25-nya. Petrus berkata begini, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Nah, orang-orang yang mendengarkan Petrus ini tahu nubuatan-nubuatan ini, tahu tentang kisah Abraham karena Abraham adalah nenek moyangnya. Nah, dia tahu janji Tuhan kepada Abraham. Tapi Petrus di sini berkata, nubuatan-nubuatan yang ada itu engkau mewarisinya. Jadi di dalam Yesus Kristus kita bisa mewarisi semua nubuatan-nubuatan yang ada di dalam firman Tuhan. Kita bisa menerima semua janji yang ada di dalam Alkitab. Itu semua menjadi bagian kita. Ya, jadi Petrus memberitahu bahwa kalau engkau terima Yesus, engkau bertobat, maka dosamu dihapuskan dan engkau mulai masuk di dalam satu waktu yang berbeda dari sebelumnya, yaitu waktu kelegaan. Karena firman Tuhan katakan siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Karena mereka kalau menerima Yesus menjadi ciptaan baru, maka ada waktu baru, ada musim yang baru datang dalam hidup mereka. Jadi itu yang dikatakan oleh Petrus. Ya, dia katakan 5.000 orang itu mendengarnya dan luar biasa. Luar biasa, 5.000 orang itu semuanya mau mendengarkan dan bertobat. Kita tidak tahu memang 5.000 orang yang mendengarkan atau lebih, tapi minimal 5.000 karena yang bertobat itu 5.000. Ya, jadi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ini adalah pokok yang diberitahu oleh Petrus. Sebenarnya Petrus
hanya mengutip nubuatan-nubuatan dan dia hanya menceritakan yang terjadi tentang Yesus, dan itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita sampaikan firman, ya kita ceritakan apa yang Yesus lakukan. Lalu isi Alkitab itu apa? Itu kan Petrus berkhotbah seperti itu. Iya. Ya, dia menceritakan tentang Yesus, dia mengutip ayat-ayat Alkitab, ya, dia mengutip nubuatan-nubuatan, dan selanjutnya dia katakan ayat yang ke-26, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya, Yesus Kristus. Jadi bagi mereka, engkau ini orang pertama, karena memang pada saat itu Injil belum keluar dari Yerusalem, masih di Yerusalem. Ya. Nah, mereka adalah orang pertama. Iya. Bukankah ini hak istimewa? Oh, jadi mereka baru menyadari ini nubuatan yang selama ini mereka tahu, isi Alkitab yang selama ini mereka tahu, rupanya itu buat mereka. Iya. Bukan cuma buat pengkhotbah aja, tapi buat semua orang yang percaya kepada Yesus. Mereka akan mewarisi semua janji, semua nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Amin. Jadi percaya saudara, kalau engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau bukan hanya menerima Tuhan menyucikan engkau, dosamu dihapuskan, bukan itu saja, tetapi semua nubuatan, semua janji yang ada di dalam Alkitab itu terjadi juga dalam hidupmu dan menjadi bagianmu, engkau mewarisinya. Yes. Janji Tuhan kepada Abraham, kita mewarisinya. Kalau Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, maka kita akan diberkati. Iya. Kita akan menjadi bapa bagi bangsa-bangsa, maka kita akan jadi bapa bagi bangsa-bangsa. Ya. Tuhan bekerja di dalam kita melalui firman-Nya, dan firman-Nya ini yang ada di dalam kita itu menjadi warisan buat kita. Kita itu menjadi ahli waris. Ketika kita menerima Yesus Kristus, kita itu menjadi ahli waris. Dan kita tahu sorga punya kekayaan tidak terbatas. Iya. Dalam setiap aspek, setiap area, sorga punya kekayaan tidak terbatas. Itu sebabnya, kalau kita percaya kepada Yesus, kita punya hak, kita berhak mewarisi janji-janji dan nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Kita memiliki persediaan sorga. Iya. Nah, yang jadi masalah, seringkali kita tidak mengerti dan kita tidak tahu bahwa Tuhan menyediakan semuanya untuk kita. Seringkali kita tidak mau bangkit sebagai pemenang. Kalau ada masalah, kita ikut masalahnya. Seharusnya kita bangkit sebagai pemenang karena itu warisan kita. Iya. Kita harus menang dari setiap masalah yang ada. Yes. Dan kita mengambil warisan kita. Deklarasikan apa janji Tuhan yang untuk kita. Deklarasikan nubuatan-nubuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Iya. Maka kita akan hidup di dalam Tuhan dengan tidak berkekurangan. Amin. Ya. Yes. Jadi kita bisa melihat ini yang dikatakan oleh Petrus, dan mereka akhirnya bisa bertobat. Karena apa? Oh, ternyata selama ini mereka tidak tahu. Oh, ayat-ayat firman itu untukku. Oh, janji Tuhan kepada nenek moyangku, kepada Abraham adalah untukku juga. Dan memang terjadi. Iya. Terjadi. Karena kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 5, Serambi Salomo itu menjadi tempat persekutuan mereka. Yes. Dan di dalam persekutuan mereka, di dalam kehidupan jemaat yang mula-mula ini, mereka tidak pernah hidup berkekurangan. Iya. Janji itu digenapi. Mereka hidup dalam berkat Tuhan. Mereka bisa melihat mujizat Tuhan. Setiap hari mereka bisa melihat mujizat Tuhan. Iya. Mujizat Tuhan nyata. Oh, biar mujizat Tuhan itu pada zaman-zaman akhir ini benar-benar dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan melalui hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Benar-benar Tuhan nyatakan mujizat-mujizat yang baru. Hal-hal yang ilahi dan supranatural. Biar itu terjadi di dalam kita. Amin. Dan melalui kita. Dan nama Tuhan
ya semakin dipermuliakan. Haleluya. Haleluya. Nah, tapi saat itu di tengah-tengah Petrus dan Yohanes berkhotbah kan mereka Iya. ditangkap. Iya. Tetapi ajaibnya 5.000 orang ini tetap percaya. Kok bisa, Dad? Iya, karena makanya Tuhan itu luar biasa. Kalau kita ikuti tuntunan Roh, Tuhan yang siapkan semuanya. Jadi waktu Petrus masuk ke bait Allah, orang yang lumpuh ini, yang sudah sembuh, ikutin Petrus. Iya. Karena orang ini mengikuti Petrus, otomatis orang banyak itu mengikuti Petrus juga. Karena mereka mau tahu, ini orang sembuhnya bagaimana. Sehingga Petrus bisa berkhotbah. Iya. Ya. Jadi Petrus enggak di dalam bait Allah karena mungkin bait Allah tidak muat ya. Jadi dia harus keluar, dia ke Serambi Salomo, di situ dia berkhotbah. Nah, masalahnya kan ini mujizatnya jelas. Jelas orang ini ikut Petrus terus. Mereka mau menolak Petrus, tapi orang yang disembuhkan ada di sisi Petrus. Iya. Ini bukti nyata. Ini tidak bisa disangka lagi bahwa memang Petrus itu menyembuhkan orang lumpuh itu. Dan mungkin mereka nggak dengar apa yang Petrus katakan, tetapi orang lumpuh itu kan dengar. Iya. Waktu Petrus berkata, demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi dia bisa berjalan karena ada nama Yesus. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam Kisah 3 ayat 25 dan 26 yang tadi, itu kan dikatakan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Jadi maksudnya apa? Kalau engkau mau mujizat-mujizat yang seperti ini, engkau juga mewarisinya. Tetapi di atas, ya, di ayat-ayat yang atas, Petrus sudah katakan, sadarlah dan bertobatlah. Jadi kalau mereka sadar, mereka bertobat, maka apa yang terjadi di dalam kehidupan orang lumpuh yang sudah 40 tahun lebih lumpuh, tetapi disembuhkan pada hari itu juga, mereka akan mengalaminya juga. Mereka akan mengalaminya juga. Ada harapan baru di dalam kehidupan mereka. Selama ini mereka seperti tidak ada harapan. Tetapi ketika harapan baru itu datang dalam hidup mereka, mereka mulai melihat kalau orang ini, kan mereka lihat orang ini lumpuh tidak berdaya, tetapi bisa disembuhkan. Apalagi mereka, Iya. yang dalam keadaan sehat. Oh, Tuhan bisa bekerja dengan lebih lagi dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya mereka mau percaya. Karena Petrus itu mengutip ayat-ayat yang mereka semua tahu. Nenek moyang mereka kan sama. Iya. Abraham. Mereka tahu. Allah yang disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, mereka tahu itu Allah nenek moyang. Tetapi sekarang diberitahu bahwa Allah itu sekarang sudah dalam bentuk firman dan firman sudah menjadi manusia. Itulah Yesus. Itu yang diberitakan oleh Petrus. Itu sebabnya kalau kita memberitakan Yesus, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja dalam hidup kita. Iya. Dan melalui kita akan ada mujizat-mujizat. Amin. 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 Nah, Dad, saat itu imam-imam besar itu kan yang menangkap Petrus dan Yohanes sangat ingin menghukum mereka karena memberitakan Yesus. Iya. Tetapi mengapa mereka itu tetap tidak bisa menghukum mereka? Iya. Mereka ini berpegang kepada ketidakpercayaan mereka terhadap Yesus. Dan karena mereka punya kedudukan, mereka jadi mau menahan langkah Petrus dan Yohanes. Iya. Tetapi sekali lagi yang harus kita tahu, kalau kita dituntun oleh Roh, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menahan langkah kita. Yes. Petrus dan Yohanes diancam tidak boleh berkhotbah di dalam nama Yesus lagi. Jadi artinya kalau mengutip ayat-ayat, oke, tapi tidak boleh pakai nama Yesus. Jadi hati-hati saudara, kita harus memuliakan nama Yesus di dalam khotbah kita, di dalam firman yang kita lepaskan. Kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Iya. Karena Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita. Jadi ketika mereka
sedang berkata-kata itu, sedang berkhotbah. Jadi para tua-tua Yahudi, pemimpin-pemimpin agama di situ, orang-orang Farisi itu memanggil mereka. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka dihadapkan kepada imam-imam besar. Dan bukan cuma Hanas dan Kayafas saja. Dan ini luar biasanya. Petrus pada waktu Yesus di hadapan Hanas atau Kayafas, karena kan sendiri-sendiri, ada Hanas lalu ada Kayafas. Petrus takut. Tapi sekarang Petrus diperhadapkan bukan hanya Hanas dan hanya Kayafas, tapi ada Hanas dan Kayafas serta imam-imam besar yang lain. Tapi Petrus tidak takut. Kenapa? Di dalamnya ada Roh Kudus. Di dalamnya ada Roh Kristus. Dia tahu tidak ada yang bisa menahan langkah dia. Nah, para imam besar, para pemimpin agama itu mau menahan Petrus, tetapi mereka tidak berani. Kenapa? Karena orang banyak itu udah percaya kepada Petrus. Artinya mereka sudah menjadi pengikutnya, pengikut Petrus. Bahaya kalau di depan orang banyak mereka melakukan kesalahan, mereka bisa dilempari batu. Karena ingat, orang Yahudi sangat ahli melempar batu. Mereka juga takut. Itu sebabnya mereka mengancam dengan keras. Petrus dan Yohanes tidak boleh. Tapi sekali lagi, Petrus dan Yohanes, dia khotbah lagi di situ. Sesi yang kedua, khusus untuk para pemuka agama, Petrus khotbah. Untuk para pemimpin-pemimpin, ya untuk orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dia khotbah di situ. Sampai akhirnya mereka melepaskan. Waktu itu Petrus dan Yohanes ditahan karena hari sudah malam. Jadi bukan karena mereka diputuskan bersalah, tapi karena hari sudah malam, jadi mereka ditahan dulu. Mereka tidur dulu, besok dilanjutkan. Tetapi orang banyak itu tetap ada. Dan orang yang disembuhkan itu ada terus bersama dengan Petrus, mengikuti Petrus kemanapun Petrus pergi. Jadi ini mujizatnya kan menyolok. Dari orang lumpuh sekarang bisa berjalan dan bisa melompat. Ini mujizatnya sangat menyolok dan mereka tidak bisa apa-apa. Dengar, kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan membackup kita. Amin. Orang lumpuh ini bisa ikutin Petrus terus. Sehingga kalau mau dikatakan jangan khotbah dalam nama Yesus lagi, tetapi orang lumpuh itu ada di sampingnya. Jelas orang lumpuh ini sembuh karena Petrus berkata demi nama Yesus. Yesus yang menyembuhkan. Dan masalahnya di balik Petrus dan Yohanes dan orang lumpuh ini, di balik itu ada minimal 5.000 orang. Itu orang banyak, bukan sedikit. Dan mereka tidak mau melawan rakyat. Karena kalau melawan rakyat sama juga bunuh diri, ya. Sehingga mereka harus melepaskan. Mereka tidak bisa menahan karena Tuhan sudah membackup Petrus dan Yohanes. Ada bukti yang mengikuti terus. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Sehingga manusia tidak bisa mengakhiri langkah kita. Tidak bisa mengakhiri hidup kita. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Nah, apa sih yang akhirnya membuat Petrus dan Yohanes tetap berani? Kan pas mau keluar tuh masih ada ancaman, kecaman, masih ada larangan dari para imam-imam besar. Tapi apa yang akhirnya membuat Petrus dan Yohanes tetap berani menyatakan Yesus? Yang pertama yang harus kita tahu, Petrus dan Yohanes dan semua rasul itu sudah memberi diri mereka. Mereka sudah menjadi contoh, mereka menjadi pola bagi jemaat. Mereka bukan hanya memberi uang, tapi mereka memberi diri untuk Tuhan. Artinya apa? Jangankan hanya uang. Hidup mereka pun diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi mereka hidup memang untuk melayani Tuhan. Mereka hidup untuk mengikuti tuntunan Roh, untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dan selain itu, apakah mereka takut? Takut sih pasti ada. Tetapi kenapa mereka jadi berani lagi? Karena ketika mereka sampai ke tempat di mana perkumpulan mereka ada, mereka berdoa.
Kisah Rasul pasal 4. Iya. Kita lihat ini setelah Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, ya. Kisah Rasul pasal 4, mulai ayat yang ke-23 itu judulnya doa jemaat, ya. Nah, sekarang kita lihat saja ayat yang ayat yang ke-29, ya. Iya. Dan sekarang ya Tuhan, ini doa mereka nih. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi mereka bukan minta supaya halangannya ditiadakan, tapi mereka minta mereka diberi keberanian. Dan kalau mereka minta keberanian, mereka harus minta kepada orang yang tepat, kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan. Tuhan memberikan keberanian supaya mereka tidak takut dengan ancaman-ancaman itu. Lalu ayat yang ke-30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Tuhan mendengar, ya. Kalau lihat ayat 31-nya, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memenuhi hidup mereka kembali dengan pencurahan yang lebih lagi. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus kembali. Jadi ini bukan berarti Roh Kudus tidak ada di dalam mereka, tapi ini seperti dicurahkan dengan lebih lagi. Dan mereka menjadi sangat berani. Iya. Mereka tetap memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan di samping itu, ada tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat yang baru yang terjadi dalam hidup mereka. Amin, ya. Ya. Melalui hidup mereka, banyak mujizat-mujizat, kesembuhan ada. Ya. Dan yang paling luar biasa, di dalam kehidupan mereka, karena setelah ayat 31 itu ayat 32, itu dikatakan bahwa mereka tidak ada yang berkekurangan. Ya, jadi cara hidup jemaat di situ dikatakan tidak ada yang berkekurangan. Mereka makin banyak orang, tetapi mereka tidak berkekurangan. Iya. Mereka tidak berkekurangan dalam hal dana, mereka tidak berkekurangan dalam hal mujizat. Karena ada mujizat Tuhan setiap hari, ada tanda-tanda heran, ada mujizat yang terjadi. Inilah yang menjadi doa saya, supaya Tuhan mengulurkan tangannya. Amin. Sekali lagi di zaman akhir ini, biar terjadi mujizat-mujizat yang baru, tanda-tanda heran dan ajaib itu menyertai orang-orang percaya, sehingga mujizat-mujizat itu benar-benar nyata. Mujizat yang baru yang belum pernah terjadi, bahkan belum pernah tertulis di Alkitab, terjadi dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita merasakan mujizat bukan hanya sekali-sekali saja, tetapi setiap hari, setiap saat, karena hidup kita disertai oleh Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda heran dan mujizat yang menyertai kita karena Roh Tuhan ada di dalam kita. Biar semuanya ini terjadi dalam hidup kita, dan terjadilah dalam hidup saudara-saudara sekalian yang sedang melihat tayangan ini. Biar mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Saya berdoa di dalam nama Yesus, biar tanda-tanda heran dan mujizat terjadi di dalam hidupmu. Amin. Dan Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu, sehingga engkau berani menyatakan imanmu di dalam Tuhan, bahwa Yesus Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita. Dan sekarang ada duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Dia ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudusnya ada bersama-sama dengan kita dan menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. 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 Terima kasih Det atas apa yang sudah disampaikan hari ini, atas kehadirannya pada episode hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada episode berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.
Demikian episode khotbah Petrus di Serambi Salomo. Saya percaya Tuhan sendiri yang telah menyediakan mukjizat-mukjizatnya untuk kita. Orang-orangnya juga telah disediakan untuk kita. Dan kita tidak akan hidup dalam kekurangan apapun. Tuhan juga sendiri yang akan melindungi kita. Karena dialah Tuhan yang menyertai kita. Program crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Saudara juga dapat memfollow Instagram JGF Indonesia. Saya Elsen Triputra. See you on the next level.